Halo Aga Kareba, Baji-Baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung antara desa di Kepulauan Selayar roboh dihantam luapan arus sungai. Minibus berisi 8 pemudik menabrak pembatas jembatan di Pinrang hingga terjun ke sungai. 1 orang tewas tenggelam. Simak profil 4 desa di Sulawesi Selatan yang masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Kita ke informasi utama, jembatan penghubung antara desa di Kepulauan Selayar roboh dihantam luapan arus sungai. Walaupun tidak ada korban jiwa, 1.000 warga terisolasi. Cuaca buruk yang menerjang Kepulauan Selayar mengakibatkan sebuah jembatan roboh. Penghubung antara desa di Kecamatan Bonto Sikunyu ini ambruk sepanjang 20 meter dihantam luapan derasnya arus sungai. Meskipun tidak ada korban jiwa, 1.000 warga di Kecamatan Bonto Sikunyu terisolasi sehingga menghambat aktivitas ekonomi. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Selayar berupaya membuat jembatan darurat yang hanya bisa dilewati pejalan kaki. Yang pastinya penyebab dari kejadian robohnya jembatan di belakang kami ini adalah itu karena intensitas hujan yang deras akhir-akhir ini memasuki bulan Desember musim barat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Di akhir tahun dan awal tahun, setiap awal tahun itu rutinitas, dan termasuk salah satu kejadian terjadi ini adalah yaitu musim hujan, dan termasuk juga salah satu penyebab robohnya ini adalah bangunan lama, dan itu perlu untuk direhabilitasi ke depannya. Olehnya itu makanya ini akan diperbaiki untuk yang sebagai alternatif akan dibangun jembatan darurat dan itu akan ditangani oleh Dinas PU Provinsi. Kerugian materi akibat robohnya jembatan diperkirakan miliaran rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Banjir merendam sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, salah satunya Kota Makassar. Ratusan rumah warga di permukiman Kodam, Kelurahan Pacerakang terendam banjir lebih dari 1 meter. Ratusan rumah di permukiman Kodam, Kelurahan Katimbang, Kota Makassar terendam banjir lebih dari 1 meter. Akibat banjir, luapan sungai yang dipicu hujan deras ini 153 orang terpaksa mengungsi. Bantuan logistik dari tim Dinas Sosial Makassar seperti nasi kotak, selimut, dan minyak angin mulai disalurkan kepada para korban banjir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar juga menyiapkan dapur umum. Jumlah pengungsi diperkirakan akan terus bertambah jika curah hujan masih tinggi. Sementara itu di Kabupaten Pangkep, 4 kecamatan dikepung banjir, luapan sungai akibat hujan deras selama 3 hari. Keempat kecamatan tersebut adalah Pangkajene, Bungoro, Minasatene, dan Lapakang. Aktivitas warga pun lumpuh karena jalan tidak bisa dilintasi kendaraan dan arus listrik sempat terputus. Tidak hanya Makassar dan Pangkep, banjir turut merendam Kabupaten Pinrang. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang berharga yang terendam banjir. Selain kawasan permukiman, banjir juga menggenangi sarana pendidikan. Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan terkena dampak cuaca buruk. Masyarakat di lokasi rawan bencana diminta waspada banjir dan juga longsor. Berikut imbauan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar agar terhindar dari bencana. Yang akan terdampak cuaca ekstrem itu ada di wilayah pesisir bagian barat, meliputi wilayah Makassar, Pangkep, Maros, Parepare, Baruk, dan Pinrang, dan Takalar. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian tengah maksud kami, itu di Goa, dan Sulawesi Selatan bagian selatan itu ada wilayah Jeneponto dan Kepulauan Selayar. Musim hujan masih lama, apalagi puncaknya di bulan Desember Januari, jadi kami menghimbau untuk masyarakat harap selalu waspada dan selalu update terkait informasi cuaca.
Dan untuk wilayah-wilayah yang terdampak cuaca ekstrim harus waspada, harus memperhatikan wilayahnya. Apabila wilayahnya termasuk yang rawan longsor atau rawan banjir, harap segera melakukan tindakan mitigasi. Ya, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga, tim Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan melakukan apel siaga bencana. Kesiapan petugas dan seluruh peralatan telah dicek dan siap digunakan antisipasi bencana. Seluruh anggota Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulawesi Selatan mengikuti apel siaga bencana di halaman kantor Basarnas kawasan Bandara Internasional Hasanuddin Kabupaten Maros. Kegiatan ini untuk memastikan kesiapan petugas serta mengecek seluruh peralatan siaga bencana. Selama 14 hari menghadapi Natal dan Tahun Baru, tim Basarnas berupaya memberikan keamanan dan kenyamanan warga agar terhindar dari bencana. Natal di tahun 2022 dan Tahun Baru di 2023 kami tetap siaga selama 14 hari dan tentunya siaga ini adalah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan seluruh tim kami yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan siaga Nataru ini diaksikan dan seluruh pos-pos yang ada, titik-titik pos-pos yang ada di seluruh Sulawesi Selatan ini kami awaki dan selain mengawaki dan kita juga mobiling untuk pelaksanaan kegiatan SAR khusus ini, SAR khusus Nataru ini. SAR khusus Nataru ini adalah merupakan suatu program kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pusat dan daerah utamanya di Makassar, Sulawesi Selatan ini tetap kita laksanakan dengan baik. Seluruh peralatan telah kami siapkan dan seluruh personil yang ahli dan siap untuk membantu di dalam pelaksanaan kegiatan siaga Nataru ini. Kita beralih ke informasi lain, minibus yang mudik dari Makassar ke Mamasa, Sulawesi Barat menabrak pembatas jembatan di Kabupaten Pinrang hingga terjun ke sungai. Satu pemudik yang tenggelam kemudian hanyut terbawa arus ditemukan tidak bernyawa. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jenazah Mariam Sitau yang terbawa arus sungai Desa Matiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Warga Jalan Tidung, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat itu ditemukan 3 km dari lokasi pertama hanyut. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban satu orang perempuan dan langsung dibawa ke rumah sakit Lasinrang. Demikian. Nah, kendala yang ditemukan di lapangan tadi, Pak? Jadi kendala yang kami temukan sebenarnya tidak ada kendala yang ini, cuman ada beberapa arus yang sangat deras sehingga beberapa rekan-rekan tim SAR gabungan sulit untuk melakukan penyisiran dan banyaknya jembatan-jembatan terpatah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Nah, korban ini sempat terseret berapa tadi? Nah? Jadi korban terseret ini dari lokasi titik kejadian ini sejauh kurang lebih 3 km. Karena penemuannya ditemukan di lokasinya jaraknya itu kurang lebih 3 km. Dalam keadaan meninggal dunia. Jadi korban selanjutnya? Korban selanjutnya ada beberapa korban sudah ada di rumah sakit dan ada beberapa di rumah warga keluarganya yang ada di daerah Pinrang sini. Jadi kemungkinan besar mungkin dia ke rumah sakit semua untuk setelah itu langsung menuju ke kampung halamannya. Sebelumnya minibus yang dikendarai Mariam sekeluarga menabrak pembatas jembatan di Jalan Trans Sulawesi hingga terjun ke sungai. Korban bersama minibus hanyut terseret derasnya air sungai hingga melewati bawah jembatan. Sedangkan 7 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Mobilnya di situ, Pak. Iya. Di situ terus tarik naik ke atas sana, Pak. Tapi dia sempat masuk di bawahnya ini, Pak. Katanya warga. Iya, sempat masuk di bawahnya Iya, di jembatan bawah ini, hanyut. Hanyut. Terseret arus dan lalu ditarik sampai ke atas sana. Jadi keseluruhan itu masih di sungai, Pak. Keseluruhan mobilnya katanya Berapa yang keluarga. hanyut? Iya, satu keluarga. Iya. Dia rencananya mau kemana itu, Pak? Dari arah Makassar ke Mamasa katanya. Minibus yang mengangkut korban bersama keluarganya itu hendak mudik Natal dan Tahun Baru dari Makassar menuju Mamasa. Petugas Badan SAR Nasional atau Basarnas Parepare sempat menyisir sungai dengan perahu karet saat mencari jasad korban. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang.